Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita sampai di dalam kitab baru, yaitu kitab Titus yang disampaikan oleh Pastor Johnson. Yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anaknya Titus. Di dalam Alkitab, anak itu dikatakan Timotius dengan Titus, dan jadi ada satu Timotius dan dua Timotius dan Titus. Di sini kami mengajar dalam dua kitab ini. Paulus mengajar muridnya bagaimana menjadi pemimpin dalam gereja. Timotius di Efesus. Di sini banyak perkara terjadi di gereja. Jadi Paulus mengutus Titus untuk menyelesaikan perkara di Kreta. Titus agak berbeda. Di sini dikatakan untuk mendirikan penatua. Jadi belum ada penatua dan harus mendirikan penatua. Jadi gereja ini gereja yang baru berkembang, menetapkan penatua-penatua ya. Dan juga dikatakan Injil baru masuk dalam kota, dan dua pesan ini berbeda. Jadi poin berbeda dengan kitab 1 dan 2 Timotius. Di sini Paulus mengutus anaknya Titus, memberikan konsep kepadanya dan mengangkat Timotius, dan di tempat itu untuk mengangkat penatua-penatua. Jadi dengan tema hari ini membangun pemimpin, membangun para murid. Sangat cocok. Dari segi gini kita merenungkan dalam penanaman pohon kehidupan, membangun murid yaitu Titus. Titus terus membangun para murid-muridnya dan mengajar murid-muridnya bagaimana untuk membangun pemimpin-pemimpin. Dari segi ini kita masuk dalam hari ini dalam 3 subbagian. Di sini seluruh harus membagikan dalam 3 bagian. Pertama, pemenggalan dalam paragraf terlebih dahulu. Yang pertama, mengenal sifat Allah dan pesan dari Tuhan kita. Mengenal sifat Allah, kita menyelesaikan pesan dari atau amanat Tuhan kita. Ayat 1 sampai dengan 9. Pemimpin, sikap pemimpin harus taat, menjadi teladan, sifat yang teladan, untuk menjadi teladan. Di sini dikatakan penatua di poin yang ketiga, 10 sampai dengan 16. Dengan berani menegur tradisi dunia, berani menegur tradisi guru-guru palsu di dunia ini. Paulus menulis surat untuk Titus. Titus berada di tempat bernama Kreta.
untuk mendirikan gereja dan untuk menetapkan penatua-penatua. Ia mau di situ untuk mengangkat penatua-penatua, dan penatua itu yang bagaimana? Bukan berarti penatua di lain tempat itu mereka tidak sama dan tidak ada banyak kekurangan, tetapi yang dia masuk di kota punya masalahnya sendiri, dan masalah ini khusus untuk menetapkan di kota ini penatua-penatua untuk menjadi teladan. Dan dari mana dasar-dasar teladan penatua ini? Ya, pada Titus juga harus ada syarat-syarat yang demikian, dan juga ada pada Paulus. Syarat-syarat ini dari pengenalan dengan Allah untuk diperluas. Maka dimulai dari dasar. Poin pertama, mengenal Allah untuk menyelesaikan pesan dari Tuhan kita. Ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1 sampai dengan 4 dalam satu kata dalam original teks. Walaupun penyampaiannya agak rumit, sederhana dikatakan. Paulus mengatakan, aku mengenal Allah Allahku yang bagaimana. Di ayat kedua dikatakan yang berdasar pengharapan untuk hidup yang kekal, dan Allah yang tidak berdusta, Allah yang tidak berdasti. Dan memang kebaikan Allah itu, sifat baik Allah itu banyak, tetapi di sini dipertegaskan yaitu untuk tidak berdusta. Allah tidak berdusta. Jadi di orang Kasdim Galatia mereka suka berdusta. Bagaimana saya mendirikan penatua untuk menjadi pemimpin? Yaitu untuk tidak berdusta. Untuk tidak berdusta. Ini dipertegaskan apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan itu harus sama. Dimulai dari pengertian pengetahuan akan Allah. Allah yang tidak berdusta. Allah yang tidak berdusta pada waktunya tiba dengan segala perbuatannya itu dinyatakan. Saatnya tiba, maka firman Allah itu pun tiba. Sekarang pun demikian, kamu sekarang di tempat kereta ini adalah saat yang tepat Allah lewat kamu untuk menyatakan firman-Nya. Sebab ini adalah satu pesan yang diberikan dari Paulus. Pesan yang diberikan kepada Paulus meneruskan pesan ini kepada Titus. Jadi sekarang Titus harus menyatakan semuanya ini lewat menetapkan penatua-penatua dinyatakan, yaitu pemimpin yang dari milik Allah. Seperti di kita Purim, seperti Mordekai diangkat, yaitu orang yang berkenan bagi raja, demikian. Jadi kita harus menjadi teladan, kita harus mendirikan teladan-teladan. Jadi dikatakan kepada Titus, kamu harus menetapkan penatua, dan siapa mendapat dudukan ini, dia mempunyai syarat-syarat dan permintaan. Jadi kamu menetapkan dia. Jadi semua
itu dimulai dari kamu. Dari kamu dan aku dan kamu adalah anakku. Ketelihat Allah, Allah kita tidak berdusta. Saatnya tiba, maka firman-Nya akan dinyatakan. Dan juga dipesankan kepada saya, dan saya sekarang pesankan kepada kamu, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi kita setiap orang harus menjadi teladan, dan kita semua orang harus menetapkan sebagai teladan. Seperti kita sampai datang di gereja 611, kamu sulit untuk tidak tahu harus mengasihi istrimu, sebab Pastor Joshua berdiri juga sudah menghidupkan semua itu. Kamu tidak mungkin kalau tidak tahu kalau Pastor Joshua suka main bola basket. Jadi di sini semua juga main bola basket, dan juga kita tahu harus berolahraga. 2 hari tidak berolahraga ya biasa saja, tidak bisa dilihat dari segi kita orang muda. Juga bisa melihat kalau seperti umur kami 20-30 tahun sangat bermasalah karena tidak berolahraga. Masa muda kurus, tetapi setelah masuk dalam pekerjaan bentuk tubuh berubah. Kemudian ada kesempatan untuk berubah. Mengapa berubah? Ya, karena di situ diajar dan juga kita melihat contoh dari Pastor Joshua. Jadi kita semua mengikuti contoh atau teladan. Kamu memberikan perasaan apa bagi orang, demikian akan menjadi teladan. Kamu keluar, orang merasa kalau kamu saudara yang mencintai bertanya kepadamu, apakah kamu mencintai istrimu? Kebanyakan di gereja 611 saudara-saudari memberikan perasaan bagi orang, doa private-nya lumayan. Setiap keluar di gereja lain, mereka akan bisakah kamu untuk berdoa profetik bagi saya? Sebab ini adalah satu yang mereka tahu. Dan kalau kita berdiri keluar, apakah orang merasa kita hubungan suami istri kita juga baik? Ini adalah konsep. Jadi Allah kita tidak berdusta. Jadi Paulus mengatakan untuk tidak berdusta. Dan kalau kamu masuk di dalam ini, mereka suka berdusta. Jadi kamu harus menjadi contoh. Kamu harus menetapkan contoh. Ini adalah konsep kedua. Poin kedua dari ayat 5 sampai dengan 9. Kelakuan pemimpin harus menjadi contoh dalam keluarga. Di sini dikatakan menetapkan penatua, mengangkat penatua. Di ayat ke-6, di ayat ke-5, ayat ke-6, dia haruslah orang yakni orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup dan tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Tidak bercacat pada waktu penatua ini menjadi penatua, tidak akan mendapatkan celaan orang. Dan bukan berarti seluruhnya dia bisa sampai di langkah ini, sebab dia baru di gereja yang baru didirikan.
semua pada belajar bagaimana mengenal Allah, mengenal Yesus. Tapi sekarang harus mengangkat penatua. Pertama, yang harus ditampilkan penatua yang diangkat untuk tidak dicela orang. Oh, orang ini serakah. Dia suka pemabuk. Oh, semalam aku lewat lihat istrinya lagi menangis. Kira-kira begitu. Sesungguhnya rumahnya juga sangat kotor dan lain-lain. Jadi tidak bercela. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk menjadikan celaan bagi orang. Itu adalah kelakuan, sikap. Tetapi bukan berkata orang ini bagaimana baiknya, tetapi waktu dia tampil di depan dikatakan bisa diterima. Dan istrinya juga percaya Tuhan, demikian juga anak-anaknya. Di rumah dia bisa menjadikan teladan. Dan tidak ada orang yang menuduh mereka hidup tidak senonoh dan tidak tertib. Mereka orang yang taat. Dengan seperti kita, katakan dalam kita sekarang tertib pada peraturan lalu lintas. Perintah pemerintah itu mereka pun ada punya hati yang taat. Yaitu sederhana, sikap, keluarga, dan taat. Keluarga, sikap, keluarga, dan tertib. Dia orang yang taat kepada pemimpin. Demikian sudah bisa. Dan boleh dikatakan kamu taat kepada otoritas yang di atas. Dan di bawah, terhadap yang bawah, kamu bisa menjaga, memelihara orang-orang bawahan dan anak-anakmu. Di dalam masyarakat, di hadapan orang banyak, tidak banyak masalah. Tidak dilihat orang ini dia orangnya bagaimana dan tidak banyak perkara oleh pandangan orang lain. Jadi sama dengan kata untuk mengangkat penatua bukan karena pengalaman dan harta bendanya seberapa banyak, atau dia ada karunia apa, bukan talenta, bukan karena talenta, punya talenta apa, tetapi sederhana dikatakan yaitu sikap, sifat. Sifat pertama, kedua keluarga, ketiga punya roh yang taat. Sebab orang-orang di kota itu mereka tidak bisa dikekang. Ayat ke-7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tak bercacat. Di sini dikatakan lebih lagi tidak bercacat, dikatakan lebih jelas lagi, tidak angkuh. Dikatakan bukan dengan keegoisan atau menurut keinginan sendiri atau sikapnya yang tidak baik, dan atau minum. Dia mabuk akan membuat kesalahan yang banyak. Di sini dikatakan bagaimana tidak bercacat dan hal apa biasa akan bercacat. Terusan yang ditulis di sini. Dan juga di sini juga dikatakan melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Dia bisa memberikan tumpangan bagi orang lain. Seperti dulu di hotel
tidak cukup, mereka harus menjamu saudara-saudarinya. Dan juga di sini dikatakan suka bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ini semua untuk apa? Untuk di pasal ke-9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang yang berdasar ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Untuk berpegang kepada perkataan yang benar. Yang apa yang kamu ajar, kamu bisa berpegang. Jangan kamu hanya bisa berkata tetapi tidak bisa melakukannya. Dan juga kamu bisa berpegang, jadi apa yang kamu katakan itu benar. Bukan tentang bersunat ajaran itu, atau bukan dengan omongan yang sia-sia. Yang itu yang kamu katakan itu kebenaran, dan juga kamu bisa hidupkan, lakukan. Dan juga kamu bisa mengajar orang lain dan bisa meyakinkan orang yang menentang, orang yang membantah. Dan penatua ini mereka bisa mengajar, bisa melakukan, bisa mengajar, sebab mereka punya kehidupan hidup mereka yang benar. Karena di Kreta tempat ini ada 3 macam orang sifat. Seperti dulu kalau di Cina, di satu dusun mereka punya 9 mulut lidah. Dan status orang ini sangat pintar berbicara. Jadi harus berhati-hati, jangan mengatakan nama kota itu. Orang Kreta pun sama. Kalau kamu bisa berbicara, aku pun bisa berbicara. Satu hari saya bercakap-cakap dengan pastor dari Taiwan. Saya katakan, kamu jangan takut, berani aja omongkan. Dikatakan mulut orang Taiwan itu sangat lihai. Taiwan adalah kota yang banyak orang yang beragama, mereka sangat, dan juga untuk bagi orang Kristen, mereka sangat pintar untuk berbicara. Jadi kamu harus berani, keluarkan saja. Yang penting ya, asal yang kamu katakan itu benar, dengan berani beritahukan. Demikian juga orang Kreta, mereka pintar untuk berbicara. Kamu berbicara demikian, aku berkata, dan bagaimana ada perbedaannya, yaitu apa yang aku katakan itu benar dan saya pun hidupkan. Dengan kehidupan saya menyatakannya. Dan penatua-penatua ini yang harus mereka nyatakan. Agar orang-orang yang berbantah, mereka mendapatkan teguran. Di sini meyakin. Di ayat ini satu kunci yang penting di poin yang ketiga, dengan berani menegur tradisi lama dan juga guru-guru palsu. Dikatakan di ayat yang ke-10, mereka hidup tidak tertib. Jadi penatua mereka harus taat. Di sini kan
Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, karena di gereja ini hidup mereka itu tidak tertib, berkata omongan yang sia-sia, menyesatkan pikiran, dan juga mengatakan tentang sunat. Mereka dalam pengajaran mereka itu sangat bermasalah, dan mereka sangat pintar mengajar, dan temanya pun sangat bermasalah, dan banyak hal-hal bersunat, konsep dalam hukum Taurat mereka jelaskan, dan mereka sangat menyukai uang. Mereka mengajar. Jadi seluruh kota mereka itu di ayat 12 dikatakan mereka pembohong, pembuas, ada pelahap. Mereka pelahap dan juga malas. Mereka dengan mulutnya serakah untuk mereka rakus. Ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kamu harus tegas untuk menegur mereka. Ini sangat jelas, tegurlah, ini satu-satunya kata perintah. Menghadapi orang yang demikian, apa yang harus dilakukan? Yaitu harus tegas untuk ditegur dan menyatakan masalah dari mereka. Waktu saya baca ini, saya perhatikan dia bukan menyuruh penatua untuk melakukan ini. Jadi ketua-ketua sel, jangan dengan tegas untuk menegur anggota selmu, sebab kalau demikian mereka akan lari semua. Di sini dikatakan dengan tegas itu itu dikatakan kepada Titus, sebab Titus menghadapi perkara yang sangat serius dan ia harus menyatakan. Dan sebagai penatua kamu harus punya kesaksian hidup. Dengan kesaksian hidup, jangan menjatuhkan orang, menyatakan dalam hidupkan, dan harus diajar. Dan bagi Titus, dia adalah peneliti, dan daripada peneliti dalam menghadapi masalah dia harus tegas menyatakannya. Nah, sama artinya kalau kamu diam, kamu setuju. Kita seringkali menghadapi hal yang tidak baik. Pemimpin saya, mereka tidak menyatakan, tidak ada reaksi. Seperti begitu gempa yang besar, mengapa pemimpin penguasa tidak keluar? Banyak perkara masyarakat kita sangat berharap agar pemimpin tak keluar untuk mengatakan. Bagi Titus ini satu harapan yang besar agar dia dengan tegas menegur mereka. Ada perkara tidak ada yang disembunyi-sembunyi. Apa yang seharusnya dilakukan, kamu juga harus melakukan. Baru dengan demikian bisa mengubah kebiasaan dalam masyarakat itu, dan kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita semua orang bisa mendirikan murid-murid, kemudian untuk mengangkat pemimpin. Kita sebagai ketua sel banyak menghabiskan waktu untuk menemani anggota sel, itu sangat baik. Allah akan mengingatkan, dan kamu pun akan diangkat. Anggota selmu juga bisa diangkat. Jadi kita harus bisa untuk
menerima mereka, menetapkan mereka. Kita lihat masyarakat apa yang terjadi, di dalam dia apa yang terjadi. Terlebih dahulu kita harus hidupkan. Kemudian ada kesempatan, maka kita bisa mengajar anggota sel kita. Ada seperti contoh seorang pemimpin, mereka minjam uang, artinya dia lebih banyak lagi yang dipercaya. Waktu saya sebagai guru dalam camp sebelum suami istri, sebelum menikah mereka telah punya hutang. Saya bertanya, mengapa kalian berdua bisa punya hutang? Dengan dikatakan bisa mendapatkan banyak kepercayaan, saya berkata itu salah. Saya katakan kalau setelah kamu menikah maka hutangmu akan lebih banyak lagi. Ya, mereka tidak mau mendengar. 5 tahun kemudian setelah menikah mereka berhutang sampai jutaan. Ini adalah konsep yang salah. Kita akan menemukan hal yang aneh dalam masyarakat. Konsep yang penuh masalah dalam masyarakat. Kita harus menolong anggota sel kita dan menemani mereka untuk menerima mereka. Kita tahu, mereka tahu kita mengasihi kita dan cari kesempatan untuk mengajar dia. Kalau kamu tidak mengajar dia, maka hari-harinya akan semakin memburuk. Tidak akan menjadi baik. Dan akhirnya juga akan pergi darimu sebab dia tidak diberkati. Semakin dia akan semakin memburuk. Kita harus punya hikmat untuk perlahan mengajar dia. Setelah kita ajar dia, kita beri pujian pada dia, maka dia akan semakin baik dan dia dapat merasakan. Nah, kalau selesai itu kamu ajar lagi dalam ajaran yang lain, maka demikian kita akan bersama Titus di berbagai tempat untuk menetapkan penatua. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita setiap orang untuk membangun murid kita untuk mengangkat pemimpin. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami berterima kasih, Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Kami berterima kasih, Engkau Allah yang baik dan Allah yang mengasihi kami, dan terima kasih Engkau menyatakan yang harus Engkau melakukan. Engkau tidak meminta bagaimana kami melakukan, tapi harus berbuat ini, berbuat itu. Tetapi Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami dan tidak meninggal kami, Allah yang baik. Kami berterima kasih. Mari kita bersama untuk memuji Tuhan kita di dalam hidup kita. Apa yang pernah kamu alami yang baik dari Allah, yang indah dari Allah, kamu pujilah Dia. Dia Allah yang mendengar doa dan tidak mendengar kita, dan janjinya tidak pernah gagal. Dengan pengharapan dari Allah membawa kita, dengan janjinya membawa kita pada pengharapan dan membangun jiwa kita, sama agar hati kita kata pada Tuhan, dari jiwa kita berseru, Tuhan kami berterima kasih, Engkau layak untuk disembah dan dipuji. Saudara semua, mari kita hitung dalam hidup kita, karena hidup kita berubah, kita bisa bersyukur, sebab masa lalu hidup kita penuh dengan kelemahan, dan orang mungkin kecewa pada kita, dan mungkin kita juga kecewa. Tetapi waktu kita percaya Tuhan, kita mengalami hidup yang indah, dan juga kita digembalakan, hidup mengalami perubahan. Mari bersama kita bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, aku berterima kasih dalam kasih. Di sini aku Tuhan, terima kasih. Engkau datang di dunia ini, disalibkan bagi kami. Tuhan, di dalam Engkau kami bisa melihat hidup pengorbanan, hidup yang merendahkan rendah diri, lemah lembut, dan mengorbankan diri. Engkau hidup menurut kehendak Allah, sesuai dengan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dan kami melihat bagaimana Engkau mengasihi dan menopang orang lain.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam hidup saya banyak hal yang tidak punya, tetapi karena mengenal Engkau lewat Roh Kudus terus menolong saya dan memberi petunjuk kepada saya. Tuhan, Engkau membangun hati saya dari hati yang dingin menjadi punya perasaan dan belajar untuk mengasihi. Dulu hidup saya tanpa tujuan, tetapi Tuhan, di dalam Engkau aku melihat di dalam kerajaan-Mu jiwa yang sangat memerlukan dan begitu berharganya jiwa, karena terang Engkau dan dari Engkau memperbaharui hidup saya. Tuhan, aku berterima kasih. Masalah aku belum mengenal Engkau, saya pun punya hutang, bahkan saya bangkrut, bahkan saya sendiri tidak bisa untuk peduli sama keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Saya hanyalah orang yang egois. Saya juga hanya memuaskan diri saya sendiri. Tetapi Tuhan, karena aku mengenal Engkau, hari demi hari aku berubah terhadap orang lain, terhadap Allah. Bagaimana belajar untuk berkata-kata yang benar dan terhadap diri sendiri berkata yang jujur, dan juga kepada orang lain saya menghidupkan kasih dan kepedulian terhadap orang lain. Semua itu adalah sifat yang dari Kau, sehingga dari dalam aku perlahan berubah. Tuhan, aku berterima kasih. Dulu aku orang yang dulu tidak bisa berubah, aku pun tidak suka ditegur. Tapi Tuhan, karena Engkau bagaimana mendengar Allah Bapa, demikian juga aku pun bisa menerima teguran orang lain, taat dibawa di dalam Engkau dan juga pemimpin kami, sehingga dalam hidup saya memberikan syukur. Saudara, semua kita di dalam kita penuh dengan syukur. Di tengah kita banyak ketua sel. Mungkin juga kamu belum ketua sel, tapi di gereja kita adalah gereja ketua sel. Jadi kita setiap orang akan berjalan dalam jalan untuk menjadi ketua sel. Dan hari ini dikatakan kita harus menjadi teladan. Aku harus menjadi teladan, kemudian menghidupkan teladan dan juga membangun teladan. Dalam Tuhan ini hidup dengan tanpa bercela. Jadi di ayat ke-6, yakni orang yang tidak bercacat, yang tidak mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik gereja harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan penipu, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Pertama, kita bisa merenungkan atau kita berbagi, adakah kita punya sifat yang demikian, atau sebagai kamu misalnya pada seseorang, kamu bisa berubah karena meneladani siapa, seperti kita meneladani Pastor Joshua yang sangat mencintai istrinya. Jadi kita saling di sini kita bisa merenungkan, kemudian kita bisa saling untuk di situ berdoa.
Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau memberi kami gereja, ketua sel, dan sehingga kami punya tujuan dan juga menjadi sebagai jemaat yang teladan, sebagai jemaat yang tidak bercacat. Dan walaupun Tuhan, walaupun kami belum sanggup seluruhnya melakukan, tetapi Tuhan dengan kehidupan untuk membentuk kami sehingga kami bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan pada saat beri kami hikmat, pengertian, sehingga pada waktu yang tepat untuk untuk mengajar juga orang. Tuhan, tolong kami rindu untuk menjadi teladan, dan kami mengikuti Engkau. Pohon Engkau menolong saudara-saudari kami dengan kuasa Roh Kudus memenuhi kami, sehingga apa yang kami pegang untuk juga mengajar orang lain dan juga hidup berubah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau memberikan gereja kepada kami. Gereja adalah tubuh Kristus. Engkau mendirikan penatua, mengangkat pemimpin. Kami berterima kasih, dan juga untuk 611 kami bersyukur sebab pohon kehidupan ini Engkau sendiri yang menanam, dan terima kasih Engkau mengangkat para pemimpin-pemimpin penilik kami di sini dalam gereja ini. Tuhan, para majelis, Engkaulah yang mengangkat kami. Saudara-saudari semua, mari kita berdoa untuk penatua kita, penilik gereja kita, majelis-majelis, dan ketua MG. Kita berdoa sebab dalam menghadapi banyak perkara tidak mudah dan lelah, dan menghadapi peperangan rohani juga. Dan saya mengundang para saudara berdoa untuk penatua gereja, dan para saudari berdoa untuk sub gereja, walau baik itu dari terkecil atau baru gereja yang baru didirikan, walaupun cuma puluhan orang, untuk mohon Tuhan untuk menjaga para penatua kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih, berdoa kepada Pastor Joshua Simo dan staf gereja dan para MG leader kami. Tuhan, kami sangat perlu akan Engkau. Kami perlu Engkau di dalam Engkau untuk menerima kekuatan dan karunia dari-Mu, dan
pimpinan darimu dan sifat yang benar darimu. Juga di hadapan orang kami bisa menjadi teladan, dan juga untuk para pastor kami berdoa mohon Tuhan roh tujuh Allah dicurahkan pada mereka, dan juga roh-Mu memenuhi pada penilik majelis gereja kami. Dan Tuhan, Engkau memberikan hikmat kekuatan kepada mereka, dicurahkan pada mereka, sehingga kami bisa melihat pohon kehidupan ini terjadi, digenapi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja keluarga kami ditanam di mana-mana di gereja yang Engkau angkat. Kami perlu kekuatan, kesehatan, jiwa, dan juga perlu akan Engkau yang hal-hal yang perlu mereka selesaikan. Tuhan, berilah hikmat rencana semuanya. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada Engkau dan para pelayan-pelayan, pada hamba-hamba-Mu, agar mereka menjadi pelayanan, agar mereka menjadi teladan bagi orang banyak. Tuhan, bagi ketua sel, kita angkat tangan kita dan berdoa untuk para murid kita dan anggota sel kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka pun harus bangkit menjadi pemimpin, dan hidup mereka harus berkembang dan untuk mengangkat, membangun murid-murid yang lebih banyak lagi. Ya. Dan juga yang belum menjadi ketua sel, berdoa untuk diri agar Tuhan memakai aku menjadi pemimpin dan untuk bangun mendirikan murid-murid. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, kami berterima kasih, kami punya pikiran, kemauan untuk mengembalakan Tuhan, agar kami setiap orang anggota sel dan orang-orang di anak kami pun di bawah kami punya anak dan anak-anak, dan Tuhan agar hidup kami, sikap kami, kelakuan ketakan kami, keluarga kami menjadikan teladan bagi semua anggota sel kami. Tuh, kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, baik kamu di tempat kerja, gereja, di rumah, kamu tidak bercacat. Kami dengan penuh dengan kasih, punya iman baik, sifatmu, karaktermu, Tuhan menyertaimu dan juga memberkatimu. Engkau berkembang biak, dan setiap orang yang kamu gembalakan bangkit menjadi murid. Yang belum mengembalakan bangkit mengembalakan, yang mengembalakan membangkitkan murid-murid, dan semua yang digembalakan adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.